Rasulullah memiliki cucu yang bernama Husain, Sayyidina Husain. Sayyidina Husain memiliki putra yang bernama Ali Zainal Abidin julukannya. Beliau itu terkenal parah dengan kesabarannya. Suatu hari ada seseorang yang usil, you know usil, memanggil seorang Badui. Badui adalah suku pedalaman orang Arab. Jametnya orang Arab. Nah, kita bisa ambil kesimpulan kayak gitu. Jametnya orang Arab disebut sebagai suku Badui. Dan suku Badui ini biasanya bisa dibayar untuk melakukan sesuatu. Orang yang usil tadi itu memanggil si Badui. Wahai Badui, andai kata kamu bisa membuat orang itu marah, aku akan membayarmu 1000 dinar. Aku akan membayarmu 1000 dinar, 1000 keping emas cuy. Ya si Badui tadi itu tergoda. Akhirnya dia mendatangi Sayyidina Ali Zainal Abidin. Oh, dicaci maki, tetap aja gak ada respon kemarahan, tetap aja tidak ada respon kemarahan, tidak ada respon kemarahan. Kesel si Badui tadi itu hingga akhirnya dia meludah. Doh, tetap aja gak ada respon kemarahan. Diusap itu ludah dari wajah beliau. Oh, akhirnya si Badui tadi itu kesel sendiri lalu pergi. Di tengah perjalanan si Badui tadi itu dihentikan oleh seseorang. Wahai Badui, kamu tahu gak siapa orang yang kamu tadi caci maki itu? Orang itu menjawab, si Badui itu menjawab, enggak, aku gak tahu, emangnya dia siapa? Orang itu adalah cucu Rasulullah. Orang itu adalah cucu Rasulullah. Si Badui kaget ternganga-nganga lalu segera berlari menuju Sayyidina Ali. Wahai Tuhan, maafkan aku. Alasan aku tadi melakukan itu karena aku akan dibayar oleh seseorang asalkan aku bisa membuatmu marah. Tahu gak respons Sayyidina Ali Zainal Abidin itu gimana? Ya Allah, sebenarnya kamu tadi itu langsung ngomong aja gitu, minta 1000 dinar ke aku sehingga kamu gak usah capek-capek buat caci maki aku. Sini ayo ikut ke rumah, aku kasih kamu 1000 dinar. Udah dicaci, udah dimaki, masih aja ngasih duit 1000 dinar, 1000 keping emas. Ya Allah, kebayang gak kalau aku di posisinya Sayyidina Ali? Ya Allah, udah iman kita itu segininya ulama-ulama salaf terdahulu. Jadi kalau sahabat Nabi, ulama-ulama salaf terdahulu itu sampai kadang kalau aku baca ceritanya itu kan gak masuk akal gitu loh. Ya Allah, astagfirullahaladzim, kita ini terlalu banyak dosa kita itu. Kisah seorang pemabuk yang bertobat dikarenakan akhlak daripada Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah merupakan imam madhab tertua. Jadi madhab itu kan ada 4. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang tertua ini namanya Imam Abu Hanifah. Hanafi, madhab Hanafi. Nah, beliau itu memiliki seorang tetangga yang pemabuk. Setiap malam kerjanya mabuk-mabukan. Di tengah kesunyian malam kerjaannya nyanyi-nyanyi. Adharuni. Kerjanya kayak gitu. Tiap malam kerjanya nyanyi-nyanyi. Sampai diriwayatkan bahwasannya saking setiap malam dia nyanyi-nyanyi di tengah kesunyian malam, Imam Abu Hanifah yang merupakan tetangga terdekatnya itu sampai hafal tentang lagu-lagu yang dinyanyikan oleh si pemabuk tadi. Lama-kelamaan sampai pada suatu malam di mana tidak ada lagi nyanyian pada malam itu. Akhirnya di pagi harinya atau siang harinya atau sore harinya, ya gak tahu kapan-kapannya, Imam Abu Hanifah itu penasaran, loh kenapa ya kok tiba-tiba gak ada suaranya. Kalau kita berada di posisi Imam Abu Hanifah, alhamdulillah gak ada suara malam ini, pasti kita bakalan kayak gitu. Tapi Imam Abu Hanifah berkata, loh kemana nih orang-orang ini? Ternyata si pemabuk tersebut itu ditangkap oleh pihak kepolisian. Ya aku gak bisa sebut polisi, apa istilahnya aku gak tahu. Nah, hingga akhirnya Imam Abu Hanifah ditangkap sama polisi ya. Imam Abu Hanifah langsung pergi menuju kantor gubernur. Pada saat itu sekelas Imam Abu Hanifah merupakan ulama yang dikenal oleh seluruh penjuru bumi. Jadi kaget dong, apa seorang gubernur tiba-tiba didatangi oleh Imam Abu Hanifah. Langsung kaget, iya Maulana, iya wahai Imam, apa kebutuhanmu? Imam Abu Hanifah berkata, aku memiliki tetangga yang begini. Aku meminta kepada engkau agar membebaskannya. Wahai Imam, dia setiap malam senantiasa mengganggu. Wahai Imam, kenapa engkau malah ingin membebaskannya? Imam Abu Hanifah berkata, dia adalah tetanggaku, aku ingin berbaik-baikan kepada dia dan dia memiliki hak untuk dibela. Rasulullah SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya lah dia memuliakan tetangganya. Dan aku ingin memuliakan tetanggaku walaupun dia fasik. Kayak gitu. Ya akhirnya dibebaskanlah. Lama-kelamaan Imam Abu Hanifah berkata kepada si pemabuk tadi, Gimana? Bukankah setiap malam kamu menyanyikan Adharuni? Adharuni itu artinya apa? Orang-orang mengucilkanku, orang-orang menghindariku, orang-orang membenciku. Intinya dia setiap malam itu senantiasa menyanyikan
sesuatu yang menceritakan kesedihan dia. Aku dikucilkan, aku ditinggalkan, ya kayak gitu. Akhirnya Imam Hanif gimana? Katanya kamu dikucilkan, sekarang lo aku bela kamu ke kantor gubernur. Orang tersebut akhirnya merasa malu dan bersumpah keesokan harinya berhenti untuk mabuk-mabukan. Lalu dia berguru kepada Imam Abu Hanifah dan hingga akhirnya dia menjadi salah seorang ulama di Kufah. Ya Allah, kita gak bisa kayak Imam Abu Hanifah ini, sulit. Ya Allah, Allah tahu isi hatimu sebelum engkau mengucapkannya. Untuk itulah menangislah sepuasmu selama Allah masih mendengarmu. Maka pada saat itu pula rahmat Allah senantiasa tercurahkan untukmu. Bayangkan di depanmu ada anak kecil yang menangis 1 kali, 2 kali hingga menjerit. Di luar daripada kekesalanmu, nalurimu berkata bahwasannya kamu sangatlah kasihan kepadanya. Padahal kamu tidak tahu entah anak kecil ini berbuat apa, kamu tidak tahu. Lalu bagaimana dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, zat yang rahmatnya senantiasa tercurahkan pada seluruh dunia. Maka menangislah sepuasmu hingga tibalah waktu malam. Tetaplah tempat sujudmu, lalu katakanlah dengan suara yang sangat lirih, Ya Allah, Ya Allah. Maka percayalah, setelah engkau mengucapkan itu, kebahagiaan akan segera datang mendatangimu. By the way, aku punya harapan besar untuk teman-teman sekalian. Semisal, aku benar-benar berharap, semisal kelak teman-teman sekalian tuh masuk surga, lalu teman-teman tidak menemukan saya di sana. Wal'iyadu billah, nasallallahu salam wal afiyah. Tolong katakan dan bersaksilah di hadapan Allah, ya Allah, Husain dulu ya Allah pernah bikin konten di TikTok, pernah bikin konten di Instagram yang ngingetin aku ya Allah sehingga aku kembali kepadamu. Tolong bersaksilah di hadapan Allah. Tolong bersaksilah di hadapan Allah. Karena mungkin dikarenakan persaksian teman-teman sekalian saya mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah lupakan saya sampai kelak akhirat. Please. Barang siapa yang menjauh, maka jauhi dia pula. Dalam artian, jangan pernah jatuhkan harga dirimu di hadapan siapapun. Bahkan di hadapan orang yang kamu harap-harapin. Jangan pernah jatuhkan pamormu, harga dirimu di hadapan siapapun. Ketika kamu bergaul dengan seseorang, dengan sebagai sosok seorang manusia, kemudian dia justru membalas dengan cara bergaul dengan kita sebagai sosok batu yang mau dideketin gak bisa, mau diajak friendly gak bisa. Lantas, ngapain kamu jatuhin harga dirimu di hadapan orang yang tidak membutuhkanmu? Intinya, satu pesan dari saya. Jangan mengejar yang menjauh. Jangan mengejar yang menjauh. Dulu aku pernah ngomong ini. Ada seorang laki-laki, dia menjatuhkan harga diri wanita. Dia ngata-ngatain wanita, menjatuhkan pamor wanita, tidak menghargai sedikit pun tentang wanita. Lalu di sepertiga malamnya dia berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah saya istri yang salehah. Gak nyambung. Kecuali kamu mau berubah, tapi gak nyambung, seriusan. Percaya gak bahwasanya dengan cara kita berjabat tangan dengan orang lain itu mampu menghapus seluruh dosa-dosa yang pernah kita perbuat? Yes, yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa." Tidak ada dua orang muslim yang keduanya saling bertemu kemudian saling berjabat tangan keduanya kecuali akan diampuni seluruh dosa-dosa yang pernah dia perbuat sebelum keduanya berpisah. Jadi kebayang gak, kita cuma berjabat tangan dengan saudara muslim kita, berbaik-baikan dengan mereka, tapi cuma gara-gara itu doang seluruh dosa-dosa yang pernah kita perbuat itu diampunin. Allahu Akbar. Ya cuman walaupun sekarang ini lagi di masa pandemi, ya sikon, oke? Biar kalian gak pelangap-pelongok ketika ketemu sama orang Arab, satu kata ajaib ini bakalan menyelamatkan semuanya. Karena satu kata ajaib ini bisa digunakan untuk menjawab hampir seluruh pertanyaan maupun pernyataan. Apa itu? Ya khair. Contoh, semongko, enggak. Wallah nadahin marramah mutakhayyal usbu'al jayn ihna khalas ikhtibar wa anna lisa ma ta'allam walau harf lisa ma ta'allamt. كيف خلاص يا خير أنا دحين مرة أتألم هذه البنت ما تحبني الله خلاص يا حبيبي يا خير. Nah, kalau kalian malas buat ngucapin ya khair, aku punya solusi terbaik. Ini ada kaos tulisannya ya khair. Jadi kalau misalnya kalian malas, kalian bisa gunakan tata cara seperti ini. Insyaallah bukra hanataqabal ha inda bait Ismail.
Jadi ketika kalian ketemu sama orang Arab, kalian bisa nunjukin kaos kalian dengan cara sehingga orang-orang Arab pada ngerti. Nah, aku dapat kaos ini itu dari hadza.id. Di sana banyak banget kaos-kaos kosakata Arab. Apakah ada di antara kalian yang memiliki teman yang mudah patah hati, mudah menangis? Aku mau kasih tahu, orang yang mudah patah hatinya sebenarnya adalah orang yang paling murni hatinya. Kesalahan terbesarnya adalah mudah percaya, apalagi dengan orang-orang di sekitarnya. Sehingga dia dengan mudahnya membuka hatinya bagi siapapun yang mendatanginya. Rata-rata bencana terbesar mereka itu datang daripada orang-orang yang dekat dengan mereka, karena mereka terlalu terbuka. Dan ketika mereka tiba-tiba dihianati, mereka akan menangis sejadi-jadinya. Walaupun dia suka menangis di depanmu, dia sebenarnya tidak menginginkan itu. Dia lebih suka menangis di malam hari. Hal yang paling dia tangisi sebenarnya bukan karena pengkhianatan. Yang dia tangisi adalah hatinya. Mengapa terlalu percaya terhadap orang lain? Biasanya setelah melewati itu mereka akan sulit untuk percaya siapapun. Ini ada amalan buat teman-teman agar tidak dicaci maki sama orang-orang di sekitar. Jadi Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala dia pernah berkata, Qultu li rajulin uridu baitan bijiwari unasin la yaghtabuna wa la yahsuduna wa la yabghatun. Aku pernah curhat sama seseorang, kalau aku itu pengen tinggal di satu rumah yang tetangga-tetangganya itu tidak suka mencaci, tidak suka iri, tidak suka marah-marah, tidak suka menghibahi. Fa akhadani ar-rajul ila al-maqbarati faqal Huna. Kemudian orang tersebut tiba-tiba menggiringku menuju komplek pemakaman lalu berkata, inilah tempatnya.